Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul The Comeback 2023. Di film kali ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang harus kembali menjalankan aksinya karena ia harus melawan muridnya sendiri yang menuntut balas dendam. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sekelompok pembunuh bayaran yang menyamar untuk menghabisi targetnya yang merupakan bandar judi di ajang balapan motor. Pemimpin kelompok pembunuh bayaran tersebut bernama Aji yang berhasil mengelabui targetnya, sedangkan rekan-rekannya membantu dirinya dari sisi lain. Saat balapan selesai, Aji pun langsung menghabisi semua musuhnya dengan cepat sampai tak tersisa. Setelah berhasil menghabisi semua musuhnya, Aji memberi tiket lotre kepada salah satu wanita di sana yang ternyata tiket tersebut sudah dipasangi sebuah bom. Setelah berhasil melakukan misinya, Aji mendapat imbalan sebuah informasi lokasi pembunuh bayaran lainnya dengan kode 0 atau 0 dan Aji berniat untuk menghabisinya untuk balas dendam. Singkat cerita, Aji bersama anak buahnya sudah berhasil menemukan lokasi Zero yang saat ini bekerja di sebuah toko antik. Namun saat akan menjalankan aksinya, seorang pencopet bernama Zen mencopet salah satu rekan Aji dan Zen terkejut karena yang ia dapatkan adalah sebuah pistol. Karena ingin tak ada saksi, Zen pun dikepung dan akan dihabisi. Namun pintu di depan Zen terbuka dan seorang sniper tiba-tiba sudah dihabisi oleh Zero. Namun ternyata orang yang terjatuh barusan adalah Zero sendiri dan langsung menghabisi semua anak buah Aji yang ada di sana. Zero kemudian memancing musuhnya ke dalam tokonya sendiri, sedangkan Zen bersembunyi di dalam lemari toko Zero. Namun itu adalah kesalahan bagi anak buah Aji, karena dengan cepat Zero langsung menghabisi semua orang di dalam sampai tak tersisa. Namun sayangnya Zero harus tertembak di kepalanya saat hendak menyelamatkan Zen. Aji yang melihat kejadian itu menganggap jika Zero berhasil dihabisi. Singkat cerita, 3 tahun kemudian Zero ternyata masih hidup. Zero dikenal masyarakat dengan nama Paman Hua, namun kita panggil saja dia Zero. Zero dekat dengan seorang anak kecil dari panti asuhan yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri, sebut saja Rini. Di hari itu juga Zero seperti biasa memberi makanan pada gelandangan di sana bernama Chow. Kemudian seperti biasanya Zero memperbaiki barang antik yang akan ia jual di tokonya sambil ditemani oleh Rini. Namun tak lama kemudian gerombolan gangster datang memaksa para warga di sana untuk menandatangani surat agar tanah mereka bisa dimiliki oleh gangster tersebut. Zero dipaksa untuk memperbaiki sebuah bom oleh salah satu gangster. Setelah bom berhasil diperbaiki, Zero dengan nekatnya langsung memberikan dan langsung mengaktifkan bom tersebut saat dipegang oleh ketua geng sebut saja Panjul. Waktu terus berjalan hingga akhirnya bomnya tidak meledak karena itu hanyalah tipuan dari Zero. Namun seketika para warga tiba-tiba berani melawan sehingga kerusuhan pun terjadi. Sayangnya para warga malah dipojokkan, membuat Zero menggunakan pistol antiknya untuk menakut-nakuti Panjul. Melihat Zero yang membawa sebuah pistol, membuat Panjul beserta anak buahnya segera pergi kocar-kacir. Tak lama kemudian, polisi bernama Kiang datang.
Karena menggunakan pistolnya, Zero pun harus kena masalah karena barang-barang antiknya harus disita. Melihat pistol antik milik Zero, Qiang berniat untuk menanyakan kasus 3 tahun lalu di toko antik Zero kepada Zen, karena menurut informasi yang beredar, Zen berada di sana sebelumnya. Malamnya, Qiang pun menemui Zen yang sekarang sudah menjadi pengurus panti asuhan. Zen kemudian diinterogasi tentang kesaksiannya pada malam 3 tahun lalu. Namun Zen berusaha untuk menutupinya meskipun ia mengetahui semuanya. Tapi meski begitu, Qiang percaya dan berusaha untuk membantu Zero agar tidak dicurigai banyak orang karena 3 tahun yang lalu. Setelah Qiang pergi, Zen secara diam-diam sudah mengambil barang bukti yang ada di saku Qiang. Di sana ia menemukan beberapa paspor yang memiliki wajah yang sangat mirip dengan Zero. Sadar jika itu adalah Zero, Zen pun kemudian meminta Rini untuk mengembalikan barang bukti itu kepada Qiang dengan alasan terjatuh. Di sisi lain, Zero sadar jika Chao yang sudah melapor kejadian siang tadi kepada para polisi, dan ia meminta Chao untuk mengatakan yang sebenarnya agar ingatan Zero kembali. Chao kemudian membantu Zero untuk mengingat kembali kejadian 3 tahun lalu dengan membuat suasana yang mirip dengan malam itu. Namun meski begitu, Zero masih saja tidak mengingatnya meskipun kemampuannya masih belum hilang. Sesampainya di rumah, Zero bertemu dengan Rini yang sedih karena sebab kerusuhan siang tadi membuat dirinya terluka. Rini kemudian sadar jika paspor yang ia pegang mempunyai wajah yang mirip dengan Zero. Zero pun juga menyadarinya, namun Zen yang sudah ada di sana langsung mengambil paspornya, seakan-akan ia tidak mau Zero untuk mengingat masa lalunya. Menyadari sesuatu, Zero pun pergi keluar untuk menemui Chao. Namun sayangnya, ia malah bertemu dengan Panjul bersama anak buahnya yang langsung mengajar Zero karena dendam sudah dipermalukan di hadapan anak buahnya. Di sisi lain, Rini yang mengembalikan barang bukti ke Qiang melihat Zero dipukuli melalui CCTV dan mereka berdua pun segera menuju ke lokasi. Akibat pengeroyokan tersebut, Zero dilarikan ke rumah sakit dan masuk berita termehek-mehek. Hal itu membuat Aji bersama anak buahnya sadar jika ternyata Zero masih hidup. Dengan cepat, salah satu anak buahnya langsung meretas kantor polisi Qiang. Di sana mereka menemukan rekaman CCTV Zero yang sudah dikeroyok sebelumnya. Namun Aji dengan analisis pembunuhnya menganggap jika Zero berhasil melukai lawannya lebih parah, yang padahal aslinya Zero tak melawan sama sekali dan mengalami babak belur. Kembali ke rumah sakit, dokter memberitahu jika di otak Zero terdapat baku baja yang membuatnya amnesia, dan jika dikeluarkan dari otaknya akan menyebabkan pendarahan yang bisa menewaskan Zero. Namun saat dicek di dalam kamar rumah sakit, ternyata Zero sudah pergi dan pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Panjul dan anak buahnya sudah mulai membongkar toko milik Zero. Namun ternyata di dalam ada mayat dari anak buah Aji yang sudah Zero habisi 3 tahun lalu. Namun saat akan memanggil polisi, Aji dan anak buahnya sudah sampai terlebih dahulu dan mengamankan jenazah tersebut. Setelah itu, polisi pun akhirnya datang dan mereka tak menemukan mayat sama sekali, membuat Qiang dimarahi oleh atasannya karena informasi palsu. Zero dan Qiang kemudian mengecek CCTV, namun saat dicek, CCTV tidak merekam kejadian hilangnya mayat tersebut. Zero kemudian sadar jika ada satu mobil mencurigakan yang terparkir di tempat penginapan, dan mereka berdua pun bergegas ke sana untuk mengeceknya. Sesampainya di sana, dugaan Zero benar karena Aji dan anak buahnya sudah membawa jenazahnya serta anak buah Panjul yang sudah mereka habisi. Qiang kemudian nekat masuk dengan berpura-pura menjadi pelanggan untuk menginap. Namun tentu saja itu adalah kesalahan besar karena Qiang baru saja memasuki kandang singa yang sangat buas. Dengan cepat Qiang berhasil dipojokkan dan akan dibunuh.
Namun karena tak ada pilihan lain, Zero pun segera menolongnya. Meskipun masih mengalami hilang ingatan, ternyata kemampuan Zero masih tetap ada. Dan setelah itu, bala bantuan polisi pun datang, membuat Aji dan anak buahnya pun kabur kocar-kacir. Qiang yang sudah tenggelam juga berhasil diselamatkan oleh Zero tepat waktu. Setelah kejadian tersebut, polisi akhirnya mencurigai Zero sebagai pelaku pembunuhan 3 tahun lalu yang terjadi di toko antiknya. Ia terus diinterogasi oleh para polisi agar mengaku. Namun ya karena masih hilang ingatan, Zero tetap mengaku tidak mengetahui apapun sama sekali. Tentu saja polisi tak percaya setelah melihat keadaan fisik Zero yang dipenuhi dengan luka, seolah-olah Zero adalah orang yang sangat berbahaya. Ditambah lagi, hasil otopsi mengatakan jika tubuh jenazah yang mereka temukan sebelumnya diakibatkan oleh luka dari peralatan toko Zero. Sehingga akhirnya polisi menganggap jika Zero adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat terlatih berdasarkan riwayat pembunuhan yang selama ini terjadi secara misterius. 不过既然这些东西都是个受过专业训练的连环大嫌疑，我要问。 Di sisi lain, Zero nampaknya mulai mengingat kejadian 3 tahun lalu, meskipun hanya samar-samar. Qiang masih tak mempercayai, tapi meski begitu, ia memberikan pistol yang Zero gunakan untuk panjul kepada atasannya untuk dicek lebih lanjut. Zen juga ingin bertemu dengan Zero, namun tidak diperbolehkan agar tidak terjadi kejadian yang tak diinginkan. Namun tak lama kemudian Aji datang dengan berpura-pura menjadi pengacara Zero. Di sini Zero masih belum ingat hingga akhirnya Aji mencoba mengingatkan Zero jika sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya Zero ketahuan berkhianat sehingga ia nekat menghabisi rekan-rekannya, bahkan keluarga rekannya sendiri, sehingga Aji sangat dendam kepada Zero. Aji juga mengancam Zero untuk segera memberikan flash disk yang Zero ambil sebelumnya, entah isinya apa. Jika tidak, anak-anak di panti asuhan termasuk Rini tidak akan selamat. 我现在给你一次机会，这是P35麻醉剂。 Setelah itu, Aji mulai menjalankan aksinya untuk membobol kantor polisi. Sedangkan Zero mencoba bertarung dengan para napi di sana agar ingatannya kembali hingga pingsan. Namun setelah sadar, ingatan Zero akhirnya kembali semua dan langsung menyerang polisi di sana sekaligus menjadikan Qiang sebagai sandera. Zero dikepung oleh banyak polisi hingga akhirnya Zhao datang menyelamatkannya. Di sini kita akhirnya tahu ternyata Zhao juga pembunuh bayaran sama seperti Zero. Zhao memberitahu jika sebenarnya Aji lah yang selama ini sudah berkhianat. Ia sudah menghabisi rekan-rekannya dan menuduh Zero adalah pelakunya. Selama ini, Zhao sudah mengurus ke-6 anak buah Aji yang sudah tewas dihabisi oleh Zero. Dan ia memalsukan kematian Zero agar keadaannya aman. Mendengar hal itu, Zero pun mengajak Zhao untuk ikut mencari Aji. Zen yang tak diajak malah ikut sendiri. Sedangkan Qiang dipasangi sebuah bom agar tak bisa kemana-mana. Tak lama kemudian, para polisi lainnya akhirnya datang dan Qiang memperingatkan mereka semua agar tak mendekat karena takutnya bom akan meledak. Karena Qiang baru saja mendapatkan info, ia pun melepas kakinya dari bom yang ternyata itu adalah bom palsu. Qiang segera melaporkannya kepada atasannya jika Zero sebenarnya sedang membela diri karena 6 jenazah yang ditemukan adalah pembunuh bayaran, sehingga Qiang masih tak percaya jika Zero adalah orang jahat. Namun tiba-tiba bom yang dikira palsu malah meledak.
Mendapatkan info tersebut, Qiang dan lainnya segera pergi menuju lokasi Zero. Di lain sisi, Aji dan timnya sudah menculik Rini untuk dijadikan sandera, sedangkan para polisi sudah mengepung toko antik Zero sehingga tak ada jalan keluar lagi baginya. Namun Aji yang sudah mengetahui lokasi Zero segera mengerahkan pasukan drone yang membuat polisi di sana kewalahan. Di dalam, Zero juga harus berurusan dengan Aji, namun ia lebih memilih menghindar serta meninggalkan USB incaran Aji untuk menyelamatkan para polisi. Di lain sisi, Zen yang hendak menyelamatkan anak-anak malah terpojok oleh anak buah Aji yang sedang menunggu kedatangan Zero. Tapi tiba-tiba Zero yang sebelumnya bersama dengan polisi ternyata sudah sampai di panti asuhan dan langsung menyerang semua anak buah Aji. Akibat dari aksinya barusan, Zero sudah mengalami pendarahan otak sehingga saat ini nyawanya terancam. Di toko antik, para polisi pun menggunakan lampu disko untuk mengecoh sensor drone dan ternyata cara itu berhasil. Ternyata selama ini Zero yang bersama dengan para polisi adalah Chow yang menyamar. Setelah itu para polisi bergegas menuju panti asuhan. Tak lupa Chow yang kembali menyamar untuk mendapatkan informasi. Namun sayangnya saat akan menyelamatkan anak-anak, anak buah Aji sudah memasang tembak otomatis yang membuat para polisi pun terpojok. Di sisi lain, Chow akhirnya menemukan lokasi orang yang mengendalikan tembak otomatis beserta drone sebelumnya, sehingga pertarungan di antara mereka berdua pun tak terelakkan. Sayangnya Chow kalah telak dan Zen mencoba membantu, namun sama saja Zen kalah dan hendak dihabisi. Qiang yang ada di sana mencoba melindungi Zen dari tembakan sehingga mengenai dirinya. Tembak otomatis sudah mati dan dijalankan secara manual, tapi Zero sudah datang dan langsung membantu para polisi menyelamatkan anak-anak. Kejadian barusan membuat Zero pingsan dan akhirnya terbangun di tempat Aji beserta Rini yang sudah disandra. Di sini kita akhirnya tahu jika sebenarnya Aji lah yang selama ini berkhianat kepada Zero. Ia tega menghabisi rekan-rekannya saat Zero pergi. Padahal Zero sudah sangat baik hati melindungi Aji atas tuduhan pengkhianatan tersebut. Zero pun memutuskan kembali karena USB yang berisi bukti pengkhianatan Aji masih ada padanya. Namun saat kembali, semua rekannya sudah tewas termasuk keluarganya. Sehingga ia dicap sebagai pengkhianat. Zero mencoba untuk melawan dan berhasil menancapkan tangannya dan Aji di meja. Jam tangan Zero mulai menyala dan itu adalah sebuah sensor untuk rudal drone yang akan diluncurkan ke sana. Zero berniat untuk mati bersama Aji karena merasa waktunya tak akan lama. Qiang kemudian datang dan segera menyelamatkan Rini. Namun ternyata Aji berhasil meloloskan diri dan membawa USB-nya. Namun ternyata pelacaknya bukanlah di jam tangan Zero, melainkan di USB-nya. Dan pada akhirnya Aji pun tewas terkena rudal. Setelah kejadian tersebut, semua orang pun tak pernah melihat keberadaan Zero lagi di sana. Beberapa ada yang bilang jika Zero sudah tewas, dan juga beberapa ada yang bilang jika Zero sudah bekerja sama dengan polisi. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film The Comeback 2023. Bagaimana, seru bukan? Bagi kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.